video kali ini kita akan membahas transformasi geometri yang pertama, yaitu tentang translasi. Nah, di translasi ini nanti kita akan membahas 3 pokok bahasan. Bahasan yang pertama yang akan kita pelajari itu adalah tentang bentuk translasi. Translasi itu apa sih? Translasi dapat kita artikan sebagai suatu pergeseran titik dengan arah dan jarak tertentu. Pada translasi nanti kita akan menggunakan pendekatan koordinat. Sebelumnya kalian pasti sudah pernah belajar ya tentang koordinat kartesius, di mana yang mendatar ini disebut sebagai sumbu X, kemudian yang vertikal ini disebut sebagai sumbu Y. Pengilustrasian translasi bisa kita gambarkan, misalkan nih di sini kita punya titik A yang titik koordinatnya adalah X, Y. Kemudian titik A ini digeser dengan arah dan jarak tertentu akan menghasilkan titik A aksen. Otomatis titik koordinatnya pun akan berubah menjadi X aksen, Y aksen. Nah, pergeseran dari titik A menjadi A aksen ini disebut sebagai translasi. Atau translasi ini bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks AB, di mana A ini menyatakan jarak dan arah perpindahan secara horizontal pada sumbu X, sedangkan B itu menyatakan jarak dan arah perpindahan secara vertikal pada sumbu Y. Translasi dari titik A ini dapat dituliskan dengan A jika ada titik A, X, Y, kemudian dia ditranslasikan terhadap T, A, B, maka dia akan menghasilkan titik A aksen. Di mana untuk mencari X aksen, Y aksen dapat dirumuskan dengan X, Y kita jumlahkan dengan AB. Maka akan menghasilkan X plus A, Y plus B. Dengan kata lain, apabila kita mau mencari titik X aksen, itu adalah dengan menjumlahkan titik X dengan A, sedangkan jika akan mencari titik Y aksen, maka dicari dengan menjumlahkan titik Y dengan B. Ini bentuk translasinya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh berikut. Contoh yang pertama, misalkan kita akan mencari hasil translasi dari titik A yang titik koordinatnya 2,-3 oleh T 4-2. Oke, dari soal ini kita ketahui bahwa nilai dari X itu adalah 2, kemudian nilai dari Y itu adalah -3. Seperti pada uraian sebelumnya, bahwa untuk mencari hasil A aksen, maka kita akan mencari X aksen dan Y aksen. Di mana X aksen itu kita cari dengan menjumlahkan antara X dan A, dan Y aksennya itu adalah dengan menjumlahkan Y dengan B. Maka yang atas bisa kita tuliskan 2 ditambah A-nya itu adalah 4. Kemudian Y tambah B berarti -3 ditambah -2. Oke, ini akan menghasilkan 6 dan -5. Karena X aksennya 6 dan Y aksennya adalah -5, maka dapat disimpulkan bahwa
hasil translasi dari titik A itu adalah A aksen yang titik koordinatnya yaitu 6, -5. Itu contoh yang pertama. Kemudian kita masuk contoh yang kedua. Di sini misalkan ada titik C, dia ditranslasikan oleh T 2, -1 dan menghasilkan titik C aksen yang berkoordinat 0, -5. Yang dicari koordinat dari titik C-nya itu berapa? Dari soal ini kita ketahui bahwa 0 itu adalah hasil translasi, berarti 0 ini adalah X aksen dan -5 itu adalah Y aksen. Yang akan kita cari itu adalah nilai X dan Y. Maka kita menggunakan rumus yang sebelumnya sudah dijabarkan bahwa untuk mencari X aksen dan Y aksen itu adalah X tambah A kemudian Y ditambah B. Maka langsung kita masukkan saja nilai-nilai yang sudah diketahui. Di sini X aksennya sudah diketahui 0, berarti sini 0. Y aksennya adalah -5. X-nya karena akan kita cari berarti tetap X plus A-nya adalah 2. Kemudian Y ditambah B-nya -1. Bisa kita tuliskan persamaannya 0 sama dengan X plus 2 sehingga X sama dengan -2. Kemudian persamaan yang kedua, -5 itu sama dengan Y plus -1, berarti Y -1. Berarti Y-nya itu sama dengan -5 ditambah 1. Sehingga Y sama dengan -4. Maka dari sini dapat disimpulkan bahwa titik awal C itu adalah koordinatnya -2, -4. Oke, itu pokok bahasan yang pertama tentang bentuk translasi dan contoh dari translasi suatu titik. Nanti konsep ini akan kita gunakan untuk membahas pokok bahasan yang kedua dan pokok bahasan yang ketiga.